Baiklah, dalam video saya kali ini saya ingin mengomentari mengenai kasus Vina Cirebon yang dimana pada tahap ini semakin viral ya teman-teman. Dimana dalam minggu ini terkuak lagi ada seorang saksi kunci yang dimana ia menyatakan bahwa kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu. Bahwasannya ketujuh terpidana saat ini yang sudah ditahan bukanlah mereka pelakunya, tetapi karena dia pada saat itu disuruh oleh seseorang untuk memberikan kesaksian yang palsu. Karena dia adalah orang biasa saja, dia takut terhadap orang yang menyuruh dia ini untuk memberikan kesaksian yang palsu, tidak daripada sebenarnya terhadap fakta kejadian dalam kasus tersebut. Jadi, apakah seorang saksi kunci ini berpotensi untuk dipidana? Tentu, karena pada dasarnya seseorang yang memberikan kesaksian palsu, mengada-ngada dan tidak benar dapat dipidana kalau terbukti. Dan dalam hukum pidana ada yang namanya alasan pembenar, alasan pemaaf. Dalam artian, dalam suatu keadaan memang perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang salah. Tapi terhadap perbuatan itu seseorang ini melakukannya karena dalam keadaan yang mengancam dirinya, mengancam nyawanya. Sehingga apa yang dia perbuat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, tetapi bukan karena kehendaknya, melainkan karena ancaman, tekanan, sehingga dia tidak berdaya untuk menyatakan kebenaran tersebut. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman, serangan yang sangat dekat pada saat itu, yang melawan hukum pada saat itu. Jadi jelas ya teman-teman, dalam pasal ini seseorang itu dapat melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi dilihat dari manstreanya, apakah perbuatan itu dikehendakinya atau perbuatan itu memang niatnya sendiri ingin melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, atau karena terpaksa. Tetapi dalam kasus Vina Cirebon ini terhadap saksi kunci itu, kembali lagi kepada majelis hakim nantinya, bagaimana majelis hakim memutus perkara tersebut, kasus tersebut. Apakah dia dipidana atau dia mendapatkan alasan pembenar atas perbuatannya? Ya, kita serahkan semua kepada pihak majelis hakim nantinya yang mengadili kasus ini. Semoga hukum di Indonesia dapat ditegakkan kembali, keadilan dapat dirasakan oleh semua orang, mau itu rakyat kecil, orang miskin, orang kaya, karena dalam ajasnya semua orang sama di mata hukum, dan hukum juga harus dapat diakses sama oleh semua orang tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali.
Jadi itu saja teman-teman yang dapat saya komentari dalam video saya kali ini. Semoga kita berharap pihak penyidik juga dapat untuk membuka kasus ini dan kasus ini cepat untuk diselesaikan, karena sebenarnya kasus ini bukanlah kasus yang besar. Masih banyak kasus-kasus lain di Indonesia ini yang jauh lebih besar yang mungkin belum terbuka, belum dibukakan. Atau yang lalu-lalu juga kita lihat banyak kasus yang lebih besar dari ini dapat terselesaikan, dan kita berharap bagi para penegak hukum, tentunya kepada kepolisian, jaksa dan hakim dapat memberikan yang terbaik untuk terciptanya suatu keadilan dan hukum yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi bermanfaat. Terima kasih, dukung selalu video ini. Semoga masih banyak masyarakat yang dapat mempelajari permasalahan hukum dan solusinya. Terima kasih.